Qin Yichen sedikit mengernyit. Persepsi saya tidak mungkin salah, apalagi menghibur Anda. Sekarang pedangnya sangat kuat. Persepsi dan pencapaian pedangnya sangat tajam. Jadi dia bisa menangkap pedang yang tersembunyi itu. Tapi Chang Jiwan tidak lupa untuk waspada. Mungkinkah jebakan yang ditinggalkan oleh orang-orang itu? Bagaimanapun, mereka telah bertemu dengan Kaisar Iblis Heze yang menyamar sebagai Kaisar Heze. Qin Yichen berpikir sejenak. Seharusnya tidak, karena saya merasa jalur pisaunya tersembunyi dalam-dalam. Seharusnya untuk menghindari kehancuran tahun. Jalur pisaunya memiliki semangat. Itu karena perasaan bahwa kita ada di sini. Pukul pisau. Tentu saja, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Bagaimanapun, kita harus pergi dan melihat. Namun, begitu suara Qin Yichen jatuh, dia melihat kegelapan, kehancuran, cahaya jahat, dan bahkan kekuatan magis yang menyebabkan dunia berubah warna, dan itu juga melonjak. Tidak bagus. Kekuatan sihir ini merasakan jalan pedang dan ingin menghancurkannya. Begitu fluktuasi mengerikan ini muncul, Qin Yichen merasa bahwa itu bukanlah perangkap yang ditinggalkan oleh keberadaan, tetapi penghancurannya. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Qin Yichen memegang senjata Kaisar Bihai dan terbang menuju sumber jalur pedang yang dia rasakan. Saudara Feng, hati-hati. Dalam perjalanan, kegelapan membuat langit berbintang menjadi aneh, dan bahkan langit dipenuhi dengan api, yang sangat ganas jika Qin Yichen merasa benar, itu pasti dari garis gagak emas. Kekuatan supernatural yang tersisa ini sangat kuat. Melihat ini, Chang Jiwan buru-buru mengikuti dengan cabang pohon yang luas, sementara tangan Qin Yichen beriak dengan Kaisar Bihai, menatap ke segala arah. Setiap orang yang kuat dan kuat, kamu juga bisa merasakannya. Ilmu pedangku sangat indah, jadi aku bisa merasakan sisa sinar ilmu pedang. Mungkin ada cara bawaan lain yang belum rusak. Jangan lewatkan. Ketika banyak orang kuat mendengar kata-kata itu, pikiran mereka tiba-tiba basah kuyup, dan mereka berulang kali mendesak Dao Might mereka yang paling indah. Tetapi itu juga sangat sedikit. Bagaimanapun, Dao Majesty, Dao mengubah segalanya, adalah kekuatan yang dimiliki kekuatan Dao Hua Realm. Di antara sahabat Qin Yichen, tidak banyak yang bergengsi. Tentosat Dao Demon Flower, kamu juga membantuku merasakan, apakah masih ada cara bawaan yang tersisa? Qin Yichen kewalahan oleh duri dan duri. Tepatnya, mereka kebanyakan mengelak setelah kekuatan supernatural ini, dan sangat sulit untuk menghindarinya, jadi mereka harus menggunakan Kaisar Bihai untuk merobek kegelapan yang melayang. Tapi 10.000 Dao Demon Flower di dalam tubuhnya mendengus dingin, malas dan menghina. Binatang kecil, apakah kamu sedang mengajar dewa untuk melakukan sesuatu? Jelas. 10.000 Dao Demon Flower tidak cukup baik untuk membantu Qin Yichen menemukan cara bawaan yang tersebar. Meskipun Tentosat Dao Demon Flower juga telah mengambil tindakan selama pertempuran sengit dengan Black Fiend Devil Emperor, itu hanya untuk perlindungan diri. Toh hubungan keduanya masih seperti musuh tapi bukan sahabat. Qin Yichen mengertakkan giginya. Mayat Kaisar Iblis, aku bisa memberimu sedikit perbaikan. Mata Wan Dao Yaohua berbinar, senyumnya mempesona, dan dia tampak sangat bangga pada Qin Yichen. Pertama, beritahu saya berapa banyak yang akan Anda berikan kepada dewa. Namun, meskipun Qin Yichen membayar tunjangannya, dia tidak membiarkan 10.000 bunga iblis Dao memeras. Maka Anda harus melihat berapa banyak cara bawaan yang dapat Anda rasakan. Bagaimanapun, bunga iblis Wan Dao dikandung dari mayat pembangkit tenaga listrik Lik yang tak terhitung jumlahnya, dan itu paling cocok baginya untuk mencarinya. Setelah hening sejenak untuk 10.000 Dao Demon Flower, kelopaknya terlihat mekar, dengan kasar menjara debutnya, dan bahkan serangkaian kumis bunga melayang dari hati Qin Yichen, seolah berbau ringan di ruang bintang. Dan saat Qin Yichen terbang menuju Xiantian Dao Dao yang tersembunyi, di luar tirai cahaya langit berbintang, Fan Fan Star juga menemukan tempat ini. Sial, bila ruang dan waktu dari pisau pencuri ini benar-benar luar biasa. Ketika dia mengatakan ini, Fan Fan Star masih menggunakan kekuatan sucinya untuk menekan noda darah di pipinya. Melihat tirai cahaya yang tampaknya terkondensasi di tengah bintang-bintang di sekitarnya, Xie Feiling ingin menyentuhnya, tetapi menemukan bahwa telapak tangannya melewati langsung melalui tirai cahaya dan terentang dari sisi lain. Ini, iblis Xie Feiling sangat kuat, tetapi tidak ada gunanya kecuali untuk memutar tirai cahaya. Setelah melihat ini, Jin Wu Hao Huang berkata dengan suara yang dalam, jangan mencoba, tirai tipis ini hanyalah salah satu pintu masuk, yang dapat diubah kapan saja. Tanpa sarana klan Heze, mustahil untuk melihat sekilas misteri itu. Tempat ini. Fan Fan Star menyipitkan matanya sedikit, berpikir dengan hati-hati. Dan setelah beberapa napas, dia tiba-tiba menyeringai. Aku berkata mengapa Chang Jiwan datang ke sini. Ini adalah salah satu tempat suci terpenting dari klan Heze. Tapi sayang, bagaimana klan Heze bisa menjaga keberadaan itu di tempat yang begitu penting? Ayahnya memberitahuku bahwa tanah suci ini sudah lama dihancurkan. Chang Jiwan dan pisau pencuri ditakdirkan untuk dikosongkan di keranjang bambu. Fan Fan Star mencibir, jangan buang-buang waktu dan tunggu di sini.
Bahkan jika Anda masuk, tidak ada kesempatan, tetapi prestise yang tersisa. Yang terbaik adalah membiarkan pisau pencuri itu mati di dalam. Dan mengambil kesempatan ini, mereka mungkin juga pergi untuk menjarah peluang lain dari klan Heze. Baru saja, klan Manhua dan aku memberitahuku bahwa mereka menemukan pavilion harta karun Dharma Jalan Surgawi klan Heze. Tapi sayangnya mereka tidak dapat menerobos pavilion Dao Tibet. Berbicara tentang ini, mata Van Star bersinar dengan keserakahan. Dan dia menjilat bibirnya. Suku Heze adalah kaisar yang dari 3 kaisar surgawi. Pavilion Dao Tibet di tanah leluhur mungkin merekam suku Heze. Inti dari kebijaksanaan selama ratusan juta tahun. Aku tidak percaya Chang Jiwan bisa menahan benda ini. Pergilah. Pada saat yang sama, di dalam tanah suci bawaan, Qin Yichen diliputi oleh duri dan duri. Tak perlu dikatakan, dia berbahaya. Tiba-tiba, dia datang ke bintang yang hancur. Cahaya kemasan meresap ke dalam bintang ini. Tidak sulit untuk melihat betapa menyilaukan dan menyilaukannya dulu. Sangat mungkin bahwa ia telah mengembunkan sinar jalan emas bawaan. Tetapi itu dipecah oleh gurun dan cahaya kemasan lewat. Di sini, berdiri di langit berbintang yang rusak, Qin Yichen sekali lagi mendesak pisau yang bermaksud untuk melihat, tersembunyi di bintang ini. Pemilik pedang itu galak, dan memiliki kemiripan dengan dao emas. Jalur pisau ini tersembunyi di dalamnya, dan itu dapat dianggap sebagai cara menghindari pembantaian tahun ini. Selain itu, pedang ini sangat dalam. Dapat dikatakan bahwa perasaan Qin Yichen adalah pedang ini secara aktif ingin bertemu dengan mereka, sehingga mereka dapat melihatnya. Pada saat ini, tidak hanya Qin Yichen, bahkan Feng Jiuman merasa sangat jelas. Memang ada gumpalan ilmu pedang bawaan. Tuan, saya merasakannya juga. Selain itu, Feng Jiuman mungkin tidak tahu bahwa persepsinya jauh lebih kuat daripada Qin Yichen, bukan karena pedangnya lebih baik dari yang pertama, tetapi tampaknya cara bawaan ini lebih bersedia untuk dekat dengannya. Wow! Qin Yichen tidak banyak bicara, memegang senjata Kaisar Bihai di tangannya. Cahaya kemasan tersebar, seperti emas yang menyala di permukaan bintang kuning telur yang pecah, dan sinar cahaya pisau, seolah aktif bertemu, bersembunyi. Puluhan juta tahun kemudian, tiba-tiba terbang.